Nama saya Deva Pandi. Saya Arya Pramudita Haji Bos. Nama saya Christine Deborah Huta Barat. Saya Andreas Doli Marpau. Saya Billy Anugrah Susarai Telong Banua. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2. Yang pertama adalah lambang atau nama unsur. Jadi logam alkali adalah logam yang tergolong logam yang lunak. Logam alkali adalah kelompok logam yang paling reaktif, mudah terbakar di udara, dan bereaksi hebat dengan air. Dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 1A. Logam alkali terdiri atas 6 unsur, yaitu litium lambangnya Li, natrium lambangnya Na, kalium lambangnya K, rubidium lambangnya Rb, cesium lambangnya Cs, dan francium lambangnya Fr. Sementara itu hidrogen juga ada di golongan 1A, namun tidak termasuk tidak sifat yang sama. Unsur-unsur tersebut diberi nama alkali karena mereka bereaksi dengan air untuk membentuk ion hidroksida sehingga bersifat basa atau pH lebih besar dari 7, yang juga disebut larutan alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Air abu bersifat basa sehingga hidrogen logam pada golongan 1A akan membentuk basa kuat yang larut dalam air. Yang kedua, ada konfigurasi elektron valensi. Berdasarkan nomor atom pada unsur logam alkali, maka konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. Li dengan nomor atom 3 sama dengan 2,1, Na dengan nomor atom 11 sama dengan 2,8,1, K dengan nomor atom 19 sama dengan 2,8,8,1, Rb dengan nomor atom 37 sama dengan 2,8,18,8,1, CS dengan nomor atom 55 sama dengan 2,8,18,18,8,1, Fr dengan nomor atom 87 sama dengan 2,8,18,32,18,1, maka elektron valensi dari logam alkali itu sama dengan 1. Artinya, supaya stabil, maka harus melepas satu elektron membentuk ion positif, yaitu 1. Sehingga nanti ketika dalam bentuk ion akan menjadi Li positif, Na positif, K positif, dan seterusnya. Kesimpulan keberadaan di alam, yang pertama ada litium. Jadi litium ini ada sekitar 0,0007% di kerak bumi, dan keberadaannya di alam yaitu seperti LiAl SiO32. Ada yang kedua yaitu natrium, terdapat 2,8% di kerak bumi, dan keberadaannya di alam ada sekitar NaCl, senyawa NO3, 6H2O, dan lain-lain. Lalu yang ketiga juga ada kalium. Kalium ada sekitar 2,6% di kerak bumi, dan keberadaannya di alam ada KCl dan KNO3. Lalu ada rubidium, ada sekitar 0,0078% di kerak bumi. Di alam ada seperti kepadatan. Lalu ada cesium, ada sekitar 0,0003% di kerak bumi, dan di alam ada sekitar CS4La. Lalu ada francium, keberadaannya sangat sedikit di kerak bumi, dan keberadaannya di alam berasal dari Ac dan bersifat radioaktif. Serta kesimpulan hidrogen yang melimpah di alam semesta. Di bumi kelimpahannya hanya setelah oksigen dan silikon sekitar 1% massa unsur di bumi. Hai, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang golongan logam alkali 1A. Jadi yang keempat ada sifat fisis. Secara umum, logam alkali ditemukan dalam bentuk padat, kecuali Cs atau cesium yang berbentuk air jika suhu lingkungan pada saat pengukuran Mahabi 28 derajat Celcius. Meskipun mereka itu adalah logam paling kuat, namun secara fisik mereka itu lunak, bahkan bisa diiris dengan menggunakan pisau. Hal ini dikarenakan mereka hanya memiliki satu elektron valensi pada kulit terluarnya.
sedangkan jumlah kulitnya akan makin bertambah dari atas ke bawah dalam tabel unsur periodik, sehingga ikatan antar logamnya itu lemah. Sifat spesies ini dapat dibagi atas titik leleh dan titik didih. Titik didih adalah titik suhu perubahan wujud dari cair menjadi gas, dan titik leleh adalah titik suhu perubahan wujud dari padat ke cair. Dalam golongan 1A dari litium ke cesium, kecenderungan titik didih dan titik lelehnya itu turun. Jadi titik didih dari Li atau litium 1347 derajat Celcius, Na atau natrium 483 derajat Celcius, K atau kalium 774 derajat Celcius, Rb atau rubidium 688 derajat Celcius, dan Cs atau cesium 678 derajat Celcius. Dan titik leleh dari Li atau litium 191 derajat Celcius, Na atau natrium 97,8 derajat Celcius, K atau kalium 63,6 derajat Celcius, Rb atau rubidium 38,9 derajat Celcius, dan Cs atau cesium 28,4 derajat Celcius. Dari penurunan titik didih dan titik leleh yang dijelaskan barusan dapat disimpulkan bahwa Cs atau cesium memiliki titik didih dan titik leleh paling terendah dibandingkan dengan logam lainnya. Kenapa? Karena Cs atau cesium memiliki ikatan logam paling lemah dibandingkan dengan lainnya, sehingga akan lebih mudah untuk melepaskan ikatan tersebut. Yang kedua ada warna nyala. Salah satu ciri khas dari logam alkali adalah memiliki spektrum emisi. Spektrum ini dihasilkan bila larutan garamnya dipanaskan dalam nyala bunsen atau dengan mengalirkan muatan listrik pada uapnya. Ketika atom diberi energi atau dipanaskan, maka elektronnya akan tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika energi itu dihentikan, maka elektronnya akan kembali lagi ke tingkat dasar, sehingga memancarkan energi radiasi elektromagnetik. Menurut Niels Bohr, besarnya energi yang dipancarkan oleh setiap atom, jumlahnya tertentu atau terkuantitas dalam bentuk spektrum emisi. Jadi, berdasarkan hal tersebut, maka warna nyala yang dihasilkan dari litium adalah warna nyala api merah, natrium warna nyala api kuning atau orange, kalium warna nyala api ungu, rubidium warna nyala api biru kemerahan, dan cesium warna nyala api biru. Kemudian selanjutnya ada energi ionisasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah dari satu mol atom dalam keadaan gas. Energi ionisasi dalam satu golongan berhubungan erat dengan jari-jari atom. Jari-jari atom pada golongan alkali dari Li atau litium ke Cs atau cesium, jari-jarinya semakin besar. Itu karena sesuai dengan pertambahan jumlah kulitnya. Semakin banyak jumlah kulitnya, maka semakin besar jari-jari atomnya. Semakin besar jari-jari atomnya, maka daya tarik antara proton dan elektron terluarnya akan semakin kecil, sehingga energi ionisasinya pun semakin kecil. Jari-jari ionnya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atomnya, karena ion logam alkali membentuk ion positif. Ion positif mempunyai jumlah elektron yang lebih sedikit dibandingkan atomnya. Berkurangnya jumlah elektron dapat menyebabkan daya tarik inti terhadap lintasan elektron yang paling luar menjadi lebih kuat, sehingga lintasan elektronnya lebih tertarik ke arah inti. Jadi yang kelima itu adalah sifat kimia. Sifat kimia unsur logam alkali adalah reaktivitasnya yang tinggi. Logam alkali bersifat sangat reaktif, sebagaimana terlihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah. Kereaktifan logam alkali meningkat dari litium ke francium. Begitu juga dengan sifat reduktor yang semakin kuat. Hampir semua senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kereaktifan logam alkali makin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Penyebab lainnya dari kenapa logam alkali lebih reaktif dari logam golongan lainnya adalah karena pada kulit terurainya hanya terdapat satu elektron. Sifat kimia itu terbagi menjadi beberapa reaksi, yaitu reaksi dengan air, reaksi dengan udara, reaksi dengan hidrogen, reaksi dengan halogen, dan reaksi dengan senyawa. Yang pertama itu reaksi dengan air. Produk yang diperoleh dari reaksi ini antara logam alkali dan air adalah gas hidrogen dan logam hidroksida. Logam hidroksida yang dihasilkan merupakan suatu basa kuat. Makin kuat sifat logamnya, basa yang dihasilkan makin kuat pula. Dengan demikian, basa paling kuat yaitu dihasilkan oleh cesium. Reaksi antara logam alkali dan air
adalah sebagai berikut. Reaksinya itu 2M solid tambah 2H2O liquid menghasilkan 2MOH aqueous tambah H2 gas, di mana M itu adalah logam alkali. Reaksi antara logam alkali dengan air merupakan reaksi yang eksotermis. Li bereaksi dengan tenang dan sangat lambat, natrium dan kalium bereaksi dengan keras dan cepat, sedangkan rubidium dan cesium bereaksi dengan keras dan dapat menimbulkan ledakan. Reaksi yang kedua itu adalah reaksi dengan udara. Logam alkali pada udara terbuka dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen. Untuk menghindari hal ini, biasanya litium, natrium, dan kalium disimpan dalam minyak atau minyak tanah untuk menghindari terjadinya kontak dengan udara. Litium merupakan satu-satunya unsur alkali yang bereaksi dengan nitrogen membentuk Li3N. Hal ini disebabkan ukuran kedua atom yang tidak berbeda jauh dan struktur yang dihasilkan pun sangat kompak dengan energi kisi yang besar. Produk yang diperoleh dari reaksi antara logam alkali dengan oksigen yakni berupa oksida logam. Berikut reaksi yang terjadi antara alkali dengan oksigen. (4M tambah O2 menghasilkan 2L2O, di mana L itu adalah logam alkali. Pada pembakaran logam alkali, oksida yang berbentuk bermacam-macam tergantung pada jumlah oksida yang tersedia. Bila jumlah oksigen berlebih, natrium membentuk peroksida, sedangkan kalium, rubidium, dan cesium selain peroksida dapat pula membentuk superoksida. Persamaan reaksinya itu ada dua. Yang pertama, Na solid tambah O2 gas menghasilkan Na2O3 solid. Reaksi kedua, L solid tambah O2 gas menghasilkan LO2 solid, di mana L itu kalsium, rubidium, dan cesium. Reaksi yang ketiga itu adalah reaksi dengan hidrogen. Reaksi dengan hidrogen ini dapat bereaksi membentuk senyawa hidrida. Senyawa hidrida yaitu senyawaan logam alkali yang atom hidrogen memiliki bilangan oksida -1. Reaksinya itu seperti (2L solid tambah H2 gas menghasilkan 2LH solid, di mana L itu adalah logam alkali. Yang keempat itu adalah reaksi dengan halogen. Unsur-unsur halogen merupakan suatu oksidator, sedangkan logam alkali merupakan reduktor kuat. Oleh sebab itu, reaksi yang terjadi antara logam alkali dengan halogen merupakan reaksi yang kuat. Produk yang diperoleh dari reaksi ini berupa garam halida, seperti 2L solid tambah H2 gas menghasilkan 2LH solid, di mana L itu adalah logam alkali. Yang keempat itu adalah reaksi dengan halogen. Unsur-unsur halogen merupakan suatu oksidator, sedangkan logam alkali merupakan reduktor kuat. Oleh sebab itu, reaksi yang terjadi antara logam alkali dengan halogen merupakan reaksi yang kuat. Produk yang diperoleh dari reaksi ini berupa garam halida, seperti reaksi ini. 2L tambah X2 menghasilkan 2LX, di mana L itu logam alkali dan X itu adalah halogen. Dan terakhir yaitu reaksi dengan senyawa. Logam-logam alkali dapat bereaksi dengan amoniak bila dipanaskan dan akan terbakar dalam aliran hidrogen klorida.
reaksinya itu ada dua. Yang pertama itu 2L tambah 2HCl menghasilkan LCl tambah H2. Reaksi kedua 2L tambah 2NH3 menghasilkan LNH tambah H2L, di mana L itu adalah logam alkali. Yang terakhir adalah kegunaan logam golongan alkali A1 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kegunaan logam alkali dan beberapa senyawa alkali. Natrium merupakan salah satu logam alkali yang dimanfaatkan untuk pembuatan lampu. Lampu ini dikenal dengan nama lampu natrium, atau lampu natrium umumnya digunakan sebagai lampu penerangan di jalan-jalan raya. 1. Senyawa natrium. Natrium klorida atau NaCl merupakan bahan baku pembuatan garam dapur, NaOH, dan Na2CO3. Natrium hidroksida atau soda kaustik atau NaOH digunakan dalam industri pembuatan sabun, kertas, dan tekstil dalam kling minyak yang digunakan untuk menghilangkan belerang dan ekstraksi aluminium dari bijinya. Dalam laboratorium, digunakan untuk menyerap gas karbon dioksida atau gas-gas lain yang bersifat asam dalam beberapa reaksi organik NaOH yang merupakan reaksi yang penting, misalnya pada reaksi hidrolisis dan lainnya. Selanjutnya, soda cuci atau Na2CO3, yaitu pelunak kesadaran air, zat pembersih atau cleanser, peralatan rumah tangga, industri, dan gelas. Selanjutnya, senyawa kalium. Kalium oksida atau KO2 digunakan sebagai konverter CO2 pada alat bantuan pernafasan gas CO2 yang ditembuskan masuk ke dalam alat dan bereaksi dengan KO2 menghasilkan CO2. Kalium klorida atau KCl, pupuk bahan pembuat logam kalium dan KOH. Kalium hidroksida atau KOH, bahan pembuat sabun mandi, elektrolit, batu baterai, batu alkali. Dan ada rubidium dan juga cesium atau CS yang digunakan sebagai permukaan pekat cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, Kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.